لكل حول من الأحوال المتهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله على سيدنا محمد وإلى جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والملائكة المقربين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم نور قلوبنا وقلوب جميع من حضر في مجلسنا هذا بنور المعرفة وعلم المكاشفة والبصيرة والإيمان والإسلام. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا وقلوبهم فتوح العارفين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah wa rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yang saya hormati dan saya muliakan Al-Mukarram Imam Masjid Aswajah Penumulyo beserta para imam dan pegawai syara yang sempat hadir, yang saya hormati dan saya muliakan Alina Tomula kita Bapak Camat. Alhamdulillah, semoga beliau memberikan keberkahan hidup sehingga menjalankan amanah yang telah dititipkan oleh Allah untuk umat. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kepala Kantor Urusan Agama yang sempat hadir bersama kita, Bapak Lurah, seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim ulama, ibu-ibu majelis taklim, dan seluruh panitia. Jadi alhamdulillah kita berkumpul pada malam hari ini melaksanakan satu acara yang acara ini sebenarnya tidak semua umat Islam menganggap hal ini adalah baik. Ada beberapa paham yang menganggap peringatan Maulid adalah perbuatan yang justru bisa menyebabkan orang masuk ke dalam neraka. Saya tidak mau membahas terlalu panjang. Yang jelasnya orang yang tidak bermaulid itu mereka takut melakukan sesuatu yang bisa membuat ia masuk ke dalam neraka. Sedangkan orang yang bermaulid adalah orang yang berlomba-lomba melakukan kebaikan dan untuk mendapatkan surga. Berbeda. Satu takut berbuat karena takut masuk neraka, satu berlomba-lomba melakukan kebaikan karena ingin masuk surga. Ujungnya sebenarnya ketemu juga. Tapi kalau berdebat tidak ada penyelesaian. Olehnya itu saya wasiatkan yang hadir pada malam hari ini pasti semua sepakat bahwa maulid ini adalah baik. Karena ada dua istilah.
satu istilah peringatan Maulud Nabi. Orang Bugis mengatakan Maulud. Satu istilah peringatan Maulid Nabi. Kalau peringatan Maulud berarti orangnya yang diperingati, Rasulullah. Kalau peringatan Maulid berarti waktu lahirnya yang diperingati. Itu beda. Makanya kalau dikatakan Maulud berarti orangnya, bayinya, Rasulullah. Tapi kalau Maulid waktu lahirnya itu 9 atau 12 Rabiul Awal. Kenapa Rasulullah yang diperingati Maulidnya? Dari 25 Nabi dan Rasul, 24 selain Rasulullah yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim, dipilih ulama yang 25 Nabi dan Rasul, disaringlah 5 orang terbaik pilihan yang disebut dengan ulul azmi. Hanya dipilih 5. Dari 5 itu disaring lagi, maka muncullah 2 nama. Yang pertama adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kedua adalah Nabiullah Isa alaihi salam. Rasulullah diperingati kelahirannya dengan Maulid, sedangkan Nabi Isa diperingati kelahirannya dengan Natal. Itu 2 hal. Saya harus jelaskan bertahap. Ribuan pemimpin lahir sebelum Nabi, jutaan pemimpin lahir setelah Rasulullah, tapi yang diperingati hari kelahirannya hanya 2 orang, sisanya kematiannya. Gus Dur waliullah diperingati haulnya kematian. Guru Nabi Haji Muhammad Tahir Imam Labib yang kita peringati adalah haulnya, tahun kematian. Gus Dur, Soeharto, Soekarno, semua Habibie, kemudian para ulama, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Kyai Wahab Hasballah, Kyai Harim Bangkalan Madura, semua ulama yang kita peringati adalah kematiannya. Tapi kebalikannya, Rasulullah tidak diperingati kematiannya, tapi justru yang diperingati adalah kelahirannya. Kenapa terbalik? Penting saya sampaikan ini. Rasulullah, kenapa kita memperingati dan ulama menetapkan bahwa kita peringati kelahirannya Rasulullah? Karena kita selalu yakin bahwa Rasulullah tidak pernah wafat untuk umatnya. Orang yang mengatakan Rasulullah wafat, maka sesungguhnya dia keliru ketika dia mengucapkan dalam salatnya, Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dalam kaidah nahwu sharaf, kalimat alaika itu adalah muhatab. Tidak akan dibaca seseorang salam assalamu alaika kecuali yang disalami itu hadir di hadapannya. Ia nak dapat hakiki aku dari sallallahu alaihi wasallam dari kulit hadir. Salam kepada Rasulullah itu banyak. Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Habibullah, Assalamu alayka ya Nabiullah, Assalamu alayka ya Sayyidi, Assalamu alayka ya Aba Bakr. Karena bapaknya ruh kita adalah Nurul Muhammad. Bapak kita yang di dunia, Bapak Ibu sekalian, itulah yang melahirkan ibu dan bapak kita yang di dunia. Tapi bapaknya ruh itu adalah Nurul Muhammad. Namanya disebut dengan sebutan Ahmad. Kalau kita mau kaji Ahmad, alif, ha, mim, dal. Berdiri itu simbol alif, ruku itu simbol ha, sujud itu simbol mim, duduk itu simbol dal. Makanya tulisannya Ahmad. Orang yang berdiri, ruku, sujud dan duduk di dalam sholat sebenarnya menghadirkan nurnya Rasulullah. Makanya terkoneksi sebenarnya itu, Pak. Kalau kita mau pakai lafaz, itulah orang dulu bilang Nur Muhammad sepanjang, Muhammad mas sepanjang.
Ada yang baca, padahal itu simbol lafziah. Nur Muhammad itu disebutnya Ahmad, sedangkan Muhammad itu adalah lengkap. Makanya kepala ini huruf mim, dada huruf ha, pinggul huruf mim, kaki huruf dal, tulisannya Muhammad. Jadi tubuh yang Muhammad, kemudian sholat yang Ahmad. Jadi yang mau angkat tahu mas sepaya tetap rokok sujud, nama sikili Ahmad dengan Nur Muhammad. Jadi dia biasa tahu. Jadi kemudian sepaya dan dia tahu. Karena hilang Ahmad. Kan banyak versi nanti. Cuma saya tidak terlalu jauh membahas. Saya diminta agak ditambah durasinya, mohon maaf. Saya ini sudah jam 9, insya Allah semoga sebelum jam 10 kita bisa selesai. Nah, nggak usah terlalu lama Pak, yang penting ada yang kita bisa bawa pulang. Selain songkok dengan telur. Saya sebenarnya tadi tunggu-tunggu Pak Camat untuk memberikan lagi. Mungkin selesai saya ceramah Pak. Jadi saya sisakan waktu Pak Camat ini. Pemerintah harus hadir di tengah-tengah kita. Silaturahmi dengan pemimpin itu adalah salah satu hal yang dianjurkan oleh Rasulullah. Jadi jangan ulamanya saja, tapi harus ada umarah. Masyarakat harus bersilaturahmi untuk mengikat dia. Tadi saya tidak lupa menyampaikan salam takzim saya kepada ibu-ibu majelis taklim yang saya tidak tahu yang banyak macam seragamnya. Ini tapi ada yang warna-warna ungu ini pasti satu barisan ini. Ibu-ibu Pak kalau sudah bergerak selesai bersolat. Bapak-bapak itu tinggal bertanya melotot tunggu apa yang dimakan. Kalau ibu-ibu mulai belanja sampai selesai bersolat, dia semua yang ngurus. Makanya wanita itu diangkat derajatnya oleh Allah setelah Rasulullah datang. Maka sungguh sangat saya mengatakan celaka wanita yang tidak bersyukur terhadap kehadiran Rasulullah. Yaitu makmum Indonesia diangkat. Orang Arab itu ada istrinya sampai 20. Bayangkan, 20 istri. Ada yang sampai 60. Makanya turunlah ayat Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna. Ini menghafal Al-Quran ada di depan saya pasti hafal. Tapi hati-hati kalau pakai ayat tidak tahu tafsir. Langsung fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna. Kalau menikah harus langsung 2 perempuan. Ya, ayat itu kan bilang masna 2, jadi jangan sakit. Menikah itu kiri kanan harus perempuan. Kalau anggap ayat ini sebagai perintah menambah istri, ulama sebagian ahli tafsir mengatakan ayat ini sebenarnya perintah mengurangi istri, bukan menambah. Bukan menambah. Karena dia sebut 2, 3, 4. Kalau tidak mampu adil cukup 1. Kenapa dia sebut 2? Kenapa bukan 1, 2, 3, 4 atau cukup 1? Kenapa dia langsung sebut 2? Orang yang banyak istrinya dikasih tahu istrimu cukup 2. Kalau masih kekurangan 2, 3. Kalau tidak 4. Tapi kalau tidak mampu berlaku adil cukup 1. Berarti ayat ini perintah mengurangi istri bukan menambah. Tapi ustaz pakai untuk menambah istri. Itulah tafsir. Makanya banyak versi kalau tafsir. Ya. Saya tidak mau permasalahkan. Kemudian Rasulullah yang paling pertama diciptakan oleh Allah adalah nurnya. Sebelum ada makhluk di muka bumi ini, yang paling pertama Allah ciptakan adalah nur. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Kitab itu belakangan. Al-Quran, Taurat, Injil, dan Zabur itu belakangan. Yang ada pertama, qad ja'akum minallahi, telah datang dari Tuhanmu. Nur, itulah yang dimaksud dengan Nur Muhammad. Ini ayat. Kemudian Rasulullah sempat ditanya, ya Rasul,
kapan engkau diangkat menjadi nabi? Apa jawaban Rasulullah? Sebelum Adam diciptakan. Makanya Nabi Adam pertama lahir jasadnya, tapi nurnya Rasulullah itu Nabi Adam berasal dari situ. Makanya likulli syai'in min nuri Muhammad. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini itu sumbernya dari nurnya Rasulullah. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul makhluk. Seandainya bukan engkau Muhammad, tidak ada yang saya ciptakan di muka bumi ini. Makanya makanan, telur, kue, kambing itu dari nurnya Muhammad. Inilah ilmunya orang tua dulu yang tidak banyak makan obat. Kalau mau makan kambing, melo iman rembe. Kalau melo iman rembe, ada rasa. Kita sekarang mau makan kambing, kolesterol ini. Wah, tekanan ini. Ini kan begitu. Orang tua dulu ada rasa alai Pak Lurah. Bagaimana caranya? Salami dia. Karena dia dari Nur Muhammad. Kodang Pak bicara lagi. Walaupun Nur Muhammad dibancani, walaupun matuka Nur Muhammad dibancani, tamu pun masih untuk Nur dan Nabi terbaca Pak Lurah. Ada tidak akan ada kolesterol. Itulah yang dipakai orang tua dulu. Ada alai Pak Lurah. Tapi yang tidak tahu bahasa Bugis sama Alhamdulillah. Saya dapat ijazah langsung ini dari Ketua ICAN, Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah, Bapak Dr. Hamzah Yansi. Beliau dapat langsung dari gurunya di Mesir. Makanya orang Arab itu kalau makan kambing biasa 4 orang 1 ekor kambing selesai habis. Kita Pak 10 orang tidak selesai. Orang Arab biasa 2 orang itu 1 kambing bisa habis. Tapi tidak kena kolesterol. Kita langsung Pak Mami langsung mata anak cakung. Sudah makan kambing langsung leher begitu. Wah, makanya langsung pakai salami ini. Ini ilmunya makan dulu. Saya buka dulu sedikit supaya kita tidak takut makan kambing. Kunci yang kedua, kalau tidak ingin deta melo nasolani watak kaleta, baik itu makanan maupun penyakit, kuncinya ikuti Rasulullah puasanya. Berpuasa pada hari kelahiran. Ini kunci. Karena Rasulullah ditanya, mengapa engkau berpuasa hari Senin? Rasulullah mengatakan karena hari Senin saya lahir. Seandainya Rasulullah lahir hari Rabu, maka dia akan puasa hari Rabu. Seandainya Rasulullah lahir hari Jumat, maka dia akan puasa hari Jumat. Cuma kebetulan Nabi ditakdirkan lahir hari Senin, maka dia puasa hari Senin. Perintah puasa di situ adalah puasa hari kelahiran, tapi bukan puasa hari Senin. Saya sedikit jelaskan. Makanya kalau Bapak Ibu lahir hari Selasa, puasa hari Selasa. Itu mengikuti Rasulullah puasa pada hari kelahiran. Siapa yang berpuasa pada hari kelahirannya, itu puasa tirakat. Tidak ada penyakit yang bisa merusak tubuhnya. Termasuk kanker, kolesterol, asam urat itu tidak kena. Itu hikmah itu Pak luar biasa. Puasa hari kelahiran. Kan Nabi ditanya, engkau lahir hari apa? Nabi ditanya, kenapa puasa hari Senin dan Kamis? Hari Senin karena hari Senin saya lahir dan di situ waktu pertama turun. Hari Kamis karena pahala disetor kepada Allah. Nah, kalau tidak lahir hari Rabu, puasakan hari Rabu. Itulah sunnah mengikuti Nabi berpuasa pada hari kelahiran. Tapi bilang, waduh Pak Ustaz, man rasa nakti, tuh di sini ngapain mau puasa? Bagaimana hukumnya? Nah, saya lahir hari Rabu, tidak masalah. Ulama kita dalam kajian ilmu hadis itu sudah jelaskan. Siapa yang berpuasa pada hari Senin, maka dia puasa sunnah hari kelahiran Nabi.
Tapi siapa yang berpuasa pada hari kelahirannya, maka dia mengikuti Nabi berpuasa sebagaimana dia berpuasa pada hari kelahirannya. Sampai di sini saya pelan-pelan dulu supaya agak dimengerti. Kalau cepat nanti kok tidak paham. Nanti juga ustaznya disalahkan, wah ini aliran baru lagi. Enggak, itu dari dulu. Cuma kadang kita pencerahan tidak sampaikan. Masih bilang puasa Senin, Kamis. Hari Kamis. Oh ya, hari Kamis kita dianjurkan berpuasa karena pahala diskon. Orang yang berpuasa dihukumi orang yang bersyukur. Salah satu tanda kesyukuran puasa. Kalau kita di Wonogiri sama di Sidrap, kalau syukuran makan-makan. Kalau Nabi bersyukur puasa, itu bedanya. Beda sedikit, sama-sama syukur. Makanya kenapa Nabi puasa di 10 Muharram, hari Asyura? Karena Nabi Musa dibebaskan dari Fir'aun. Tanda kesyukurannya Nabi puasa. Rasulullah puasa hari Senin karena tanda kesyukurannya dia lahir hari Senin, maka dia puasakan. Jadi bukti kesyukuran puasa. Kalau kita makan, mana yang benar kira-kira? Makan atau puasa? Hah? Puasa. Oh iya, kalau gitu kita balik sedikit. Saya mengambil analisis lain. Tanda orang yang bersyukur itu ada 4. Yang pertama puasa, yang kedua sedekah, yang ketiga meningkatkan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Yang keempat mendoakan. Doa, istilahnya orang bersyukur itu bisa dengan doa. 4 hal ini silakan lakukan salah satunya. Cari yang paling mudah. Makanya kalau ada satu sunnah, saya sering minta, jangan lupakan memanggil orang pergi sholat. Pak, itu pahalanya kecil. Kecil sekali. Manggil orang datang sholat, Pak, itu pahalanya kecil. Karena dihitung hanya waktu dia sholat. Selesai sholat harus berulang lagi. Tapi manggil orang untuk makan gratis, itu pahalanya 40 hari tidak terputus. Makanya ada satu sunnah, Pak, yang sebenarnya dilupakan. Sunnah mentraktir orang. Jangan lupakan ini. Kenapa? 40 hari makanan yang kita makan baru habis di dalam darah. Dan setiap orang itu sujud, sholat, dan membaca Al-Quran dan melakukan kebaikan, kita didoakan oleh malaikat rahmat. Maka dari situlah orang tua dulu ketika dia syukuran, dia memberi makan. Makanya Menteri Bola Baru ini mau cedok. Kan begitu? Oh, mau masuk Ramadan baca doa. Karena 40 hari dalam bulan Ramadan, kalau sebelum masuk Ramadan dia baca doa, selama 40 hari dia bisa dapat berkah dan doa malaikat. Sehingga anak-anaknya itu tidak belajar agama terlalu tinggi, tapi rata-rata mereka itu sukses karena berkah doanya para malaikat. Sekarang Pak, wah susah. Ini sekarang mulai bergeser. Makanya tadi saya sebenarnya tidak mau menyerahkan sertifikat ke anak-anak penghafal, harus takzim kepada gurunya. Ilmu itu ada 2, Pak. Ada ilmu berkah, ada ilmu logika. Ilmu logika dipelajari secara langsung, masuknya ke akal. Ilmu berkah itu masuk ke dalam kalbu dan ini tanpa pelajaran. Tapi min ladunna ilma, Allah yang mengajarkan langsung. Anak-anakku yang belajar Al-Quran, saya dapat nasihat dari Gus Baha. Pernah dapat satu nasihat itu dari Gus Baha. Beliau disampaikan begini, nasihat beliau: hati-hati anak kecil dikasih menghafal Al-Quran, karena itu tanggung jawabnya besar. Itu kata beliau. Anak kecil yang dikasih menghafal Al-Quran itu tanggung jawabnya besar. Karena kalau dia tidak bisa menjaga adab dan akhlaknya, berarti gurunya meletakkan Al-Quran di tempat kotor. Itu bahaya. Saya ulang supaya tidak salah paham.
bahwa hati-hati mengajarkan Al-Quran kepada anak yang masih kecil, karena bisa saja engkau meletakkan Al-Quran di tempat yang kotor ketika dia tidak bisa menjaga adabnya. Muliakanlah Al-Quran dan simpanlah di tempat-tempat yang mulia. Dan orang mulia itu karena adabnya, bukan karena kecerdasannya. Ini tidak salah. Tapi di satu sisi, anak yang masih kecil itu sadar otaknya. Dia pada pikir salah. Orang tua kan bilang, wah, pada ini maka apa Ustaz? Nanti dipikir salah. Kayak begitu. Anak-anak kita begini masih segar otaknya, maka dahulukanlah mengajarkan akhlak dan adab-adab Al-Quran sebelum mengajarkan Al-Quran kepada anak. Kenapa? Ketika anak kita adabnya bagus, Al-Quran akan tinggal. Dan saya kasih tahu, yang hafal Al-Quran 30 juz, kemarin sudah simaan, sudah store kepada gurunya. Sekarang proses kedua, jangan sampai kau tidak store kepada Allah pemilik Al-Quran. Kalau kau store ke guru akan hilang. Namanya saja di store toh. Kalau ada di store pasti hilang, habis karena sudah diserahkan. Kemarin sudah simaan, maka yang hafal 30 juz tadi, sholat sunnah, khatamkan Al-Quran di dalam sholat supaya Al-Quran masuk ke dalam kalbu. Itulah orang yang memiliki Al-Quran. Kalau ketika dia wafat, dia tidak hafal Quran karena bisa saja dicabut, tapi dia sudah dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Aku sudah simaan kepadamu ya Allah ketika aku sudah hafal Al-Quran. Penghafal Al-Quran yang pernah menghatamkan Al-Quran dalam sholat pasti bacaannya masuk. Tapi kalau dia hanya jadi imam baru dia baca, didengarkan suaranya ada dari tenggorokan ke mulutnya. Imam Abu Hanifah 2 kali menghatamkan Al-Quran sehari semalam, 1 kali di luar sholat dan 1 kali di dalam sholat. Ini ilmu yang saya sampaikan kepada anak-anakku. Anda ini bersyukur ada guru kita yang mengajarkan hafalan-hafalan Al-Quran. Saya sendiri pribadi kasih tahu, saya sampai kelas 3 SMP belum bisa mengaji, padahal saya di pesantren. Bersyukurlah, saya hanya bisa ngaji karena doanya ulama. Makanya saya bilang ada ilmu yang tidak dari kepala tapi muncul dari qalbu. Ta'zimnya kalian ke guru-guru kalian, cium tangannya para guru-guru kalian, maka di situ ada curahan berkah yang diturunkan oleh Allah. Ketika santri tidak lagi mencium gurunya, tangan gurunya, maka tunggu akan hancur ilmu. Saya sampaikan yang hadir di sini, kalau ada anak keluar dari pesantren, selesai pondok, lama baru menikah, atau lama tidak bisa dapat pekerjaan, berarti ada masalah dengan guru. Pasti ada gurunya dibikin jengkel. Ada. Ketika engkau keluar tidak dapat pondok, lama menjanda, lama menjomblo, maka ketahui bahwa ada masalah dengan guru-guru ketika di sekolah. Ada 3 orang. Yang pertama, kalau kamu hidup baik, 3 orang. Hanya sama orang tua. Takzim kepada ibu bapak yang melahirkan engkau. Yang kedua, takzim kepada ibu bapak yang menyerahkan anaknya kepadamu. Yang ketiga, takzim kepada ibu bapak yang mengajarkan kepadamu walau harfan 1 huruf. Itu guru-guru. Jika engkau takzim kepada 3 orang ini, maka ketahui hidupmu akan berkah, kehidupanmu lancar, dan ingat matimu pun dalam keadaan husnul khotimah. Tapi kapan kau bikin jengkel guru melihat? Maka apa? Tak sampai. Jangan karena pesantren masalah kehidupan dan itu masuk masalah itu kasih masalah si guru. Itu sudah jadi ulama. Makanya saya itu Pak paling takut sama guru saya sampai hari ini. Kalau saya dimanapun saya ketemu, di Madura itu Pak, kalau anak santri naik motor, gurunya ada, dia kesini ke motornya, matikan mesin baru berdiri begini di jalan. Nanti lewat gurunya baru jalan lagi. Itu takzimnya ke ulama.
Tapi apa yang terjadi Pak? Hafalan-hafalan para santri di Madura itu luar biasa. Itulah ke dalam. Makanya ilmu itu harus dipelihara. Saya wasiatkan kepada anak-anak ini masih muda, Anda ini Al-Quran berjalan. Anda ini Al-Quran berjalan. Dimanapun Anda menginjakkan kaki, bumi itu akan berzikir. Maka Masjid Aswad yang mulia, selama masih ada penghafal Al-Quran ini, maka bala akan dijauhkan. Karena Allah yang janji, inni ahammu bi azabi falamma ra'aital umur al-masajid wal julasa'il Quran wa bildanil Islam. Saya ingin menurunkan bala di kampung ini, tapi saya tarik karena Allah. Kenapa? Yang pertama, falamma ra'aital umur al-masajid, karena masih ada orang yang memakmurkan masjid. Yang kedua, wa julasa'il Quran, anak-anak orang-orang yang dulu membaca Al-Quran. Selama ada yasinan, ada bacaan suratul kahfi, kita baca, ada yang dulu di sini mengaji, maka itu ditarik bala. Yang ketiga, wabil dalil Islam, anak kecil yang belum paham agama datang ke masjid dan teriak-teriaknya anak kecil kata Nabi adalah pembuka pintu rahmat. Makanya kalau ada anak kecil ke masjid Pak teriak-teriak jangan marah, kecuali mamanya yang teriak-teriak. Iya, saya pernah ikut maulid di Jawa. Anak-anak kecil, dia masih kecil, 7 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Itu memang disiapkan telur khusus, disuruh berebut. Itu disiapkan telur. Jadi kalau kiainya sudah mau baca doa, langsung dikopi anak, silakan. Jadi dia langsung berebut telur, kiainya berdoa. Kenapa? Tergiakan kegembiraan anak karena mendapatkan sesuatu, membuka pintu rahmat dari langit. Maka berdoalah engkau orang-orang dewasa karena Allah akan mengijabah doa. Kita lain berdoa anak perebutan, waduh habis telur. Ada ini anak itu. Makanya kalau paham ya, saya kan kalau anak-anak berebut telur saya tak pernah. Kita kan datang maulid tuh. Cuma ya ketoma-toma lagi nanggung aja bahaya. Ya. Kita kan datang maulid, tapi ya kodok bahaya. Maulud asli, maulud palsu. Nih, kalau ada di doa bahaya Pak. Jika semua maulud, toma-toma lagi nanggung. Jadi tematu boleh berkarang. Tapi segala sesuatu yang disandarkan Rasulullah pasti orang cinta. Pasti orang cinta. Coba kalau ada orang kita kasih kalau masak 1 biji, pasti dia makan. Betul nasab. Upakan udah tahu kasih di balik tanggoci. Dan coba kasih kalau maulid, pasti dia senang. Dan selama saya maulid Pak, belum ada saya dapati, mudah-mudahan tidak. Belum ada saya dapati orang cabut bambu telur itu ada yang tertusuk matanya. Padahal kalau menurut akal sehat, orang yang mandiri di belakangnya ketika dia tarik begini itu akan tertusuk matanya. Dari ribuan peristiwa maulid itu tidak ada yang tidak temukan. Kalau ada stastilang ada ditusuk matanya jadi mati. Karena ulama kita mengatakan yang sudah dibacakan salawat itu Nabi sudah doakan. Sampai hari ini saya meyakini itu Pak. Makanya telur itu obat, ambil itu telur maulid itu sudah dibacakan salawat tadi, ambil itu. Karena Rasulullah yang bilang, siapa yang bersalawat kepada aku maka dia terkoneksi dengan aku. Kan itu dia. Ambil itu Pak, tapi jangan berebut. Cuma di maulid itu banyak sekali, ada juga uang, itu uang 5.000 lagi ada. Padahal orang tua dulu kenapa batang pisang? Karena batang pisang itu simbol sifat Nabi, lurus, tidak ada yang bengkok. Ada batang pisang bengkok? Tidak. Lebih rojo-rojo daripada majengkok. Itu perintah kepada pemimpin dan penjual alam puko. Kan itu. Tapi dia Pak baru makalasi. Itu orang keburu hukum yang kamu. Kalau di sini salah jujur semua.
Iya, itu di kuncinya Pak. Tato bata orang sa malam kumu basikal dito sa bagatan akawali mo na sa bata to kamu sari di doon ko tama presiden alis suka away ngali mo niya na may kakibunan na pada dari bancai. Artinya kau berdiri lalu lurus, makanya orang Bugis itu kalau mau merantau dikasih kaca-kaca. Allah kerana tetul dulu. Ali tetul di atau Usman di Aliyoku Umar di Madrid nasa di Nur Muhammad Baraka doa la ilaha illallah kumpai. Dan dia baca-baca pakaian Abu Bakar tetul dulu, itu artinya jalankan kejujuran. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Ali atau artinya urus agama. Nanti rezekimu akan ikut Usman di sebelah kiri. Ada lagi nomor apa itu rancu atau mana? Coba kalau ada orang tanam padi, rumput ikut tumbuh. Tapi coba tanam rumput, padi tidak tumbuh. Kan begitu. Maka urus agama, nanti Allah yang mengurus dunia. Kulit malu berbuat, cuma kita banyak stres karena kita mengurus urusannya Allah. Urusan manusia cuma dua Pak, berusaha dan berdoa. Kesimpulan terakhir serahkan ke dia. Kita mau urus yang terakhir, makanya stres. Modalnya segini, kalau disedekahkan 2.000 kurang lagi, ya itu sudah gigi pelit, seke, sakak, rakak, wakak, keke. Itu kan di situ. Makanya jangan coba-coba pikir orang yang pelit lihat kehidupannya. Allah katakan ada orang yang mana saya berikan kesempatan tapi dia bersedekah maka saya titip rezeki kepadanya untuk diserahkan ke yang lain. Tapi ada orang yang saya titipi tapi dia tidak keluarkan maka saya berhenti menitipkan kepadanya. Sama dengan Pak Camat, Pak Bupati. Kalau ada orang pembagi sembako dan kasih dan bagikan semua, oh aman ini orangnya, mau dikasih tadi bantuan kalau ada dan dia bagikan. Tapi kalau ada orang dikasih 10 dan 2 tidak bagikan nanti udah lama, pasti tidak mau kasih itu, maka hasil. Allah juga begitu, dia beri amanah ke kita untuk makanya disuruh bersedekah, pancing lah supaya datang. Apa begitu juga? Kalau menjual. Nasariku penjual ada di pasar Umudio. Kita jual Indomie di sana, jual Indomie di sana, jual Indomie. Kenapa itu? Pembeli datang ke kita belanja Indomie dan tadi kita disuruh pasar di sana di jalan. Siapa yang arahkan ke tempat kita belanja dan berapa hari Indomie baru? Itu karena Allah sudah tetapkan rezeki. Jangan cuma marah nanti maka lagi masih boleh memang masalah maka sih baca-baca yang nanti dalam gue yang masih lihat dia tuh dari itu kan betul tapi ada 21 yang menghalangi rezeki. Siapa yang melakukan itu maka rezekinya bisa tertolak 40 hari. Ada di kitab Imam Sarmoni. Pertama menggunakan pakai radipati sebagai lampu. Jangan sekali-kali handphone dihilangkan kembali. Kacamata tidak ada begini. Aku dari biasa buka kiri depan mau dah start awan mendekat. Itu menolak rezeki 40 hari. Membiarkan jendela terbuka sampai maghrib. Itu jin akan masuk dan menolak datangnya rezeki. Sandar di daun pintu itu juga pantang. Menyapu di malam hari, menyapu keluar. Jangan coba-coba karena malaikat rahmat itu akan keluar. Makanya ulama dulu mengatakan kalau mau menyapu di malam hari sapu ke dalam, jangan sapu keluar. Jadi dari luar kau sapu ke dalam, baru kau bumbu, baru kau simpan. Kenapa? Karena jangan menyapu dari dalam keluar. Karena itu akan menghalangi rezeki. Kemudian yang kelima, jangan bersisir dengan sisir yang patah. Itu lebih licin kita mungkin. Kalau diisi jajakan atau tidak pakai mobil, ada itu Pak. Pantangan betul itu kalau orang cari rezeki. Ini bahaya. Jangan makan balik di tempat ini. Jangan membiarkan tempat air kita di rumah itu kosong. Itu akan menghalangi rezeki. Kalau jual-jualan kita tidak lancar apa biasa ada lancar berhenti lagi, kemungkinan ada salah satu yang tidak lakukan. Pantangan. Jangan memotong kuku selain hari Senin, Kamis dengan Jumat.
Itu bantahan. Sebenarnya Rasulullah sudah ajarkan, termasuk wanita, termasuk orang yang susah rezeki, itu lihat cara makannya. Kalau ada orang makan, menyeberang tangannya ke depan mengambil makanan, itu berat rezeki. Dan sekarang begitu kayak eskavator. Berada di depannya. Siapa yang makan yang hanya ada di depannya, tidak melangkah tangannya ke yang lain, maka malaikat yang akan mengantarkan rezeki. Itu kunci. Ada kita keluar jauh besar, lama besar. Itulah kenapa Nabi saat melarang kita makan dengan tangan melangkahi makanan yang lain. Itu habis. Perempuan kalau makan itu Nabi perintahkan jangan bunyi. Kemudian bibirnya tertutup. Ya memakai kita tutup di muka. Kalau masukkan makanan buka, kemudian kalau punya itu menutup bibir. Jangan tak. Tidak boleh. Ada Bu, kalau istri perempuan makan dengan menutup bibirnya, pada saat mengunyah makanan, suaminya itu pasti senang. Karena selalu merasa pengantin baru. Itu ilmu. Kenapa nih? Aku tuh seperti apa? Kamu jangan paham. Kita boleh paham. Ini ilmunya orang tua. Itu hikmahnya hadis Pak luar biasa. Semua. Kenapa Rasulullah melarang kita masakan akikah dikasih pedis? Suruh masak dengan masakan yang manis. Karena pasti anakmu tidak akan dibenci orang. Jangan patahkan tulang binatang akikah supaya anakmu sempurna tulangnya hingga dia meninggal. Begitu. Ambil tulang itu, bungkus dengan kulitnya, kemudian tanam supaya anakmu tidak kena penyakit kulit. Itu kan hikmah semua. Tapi ini yang kita tidak lakukan. Iya. Kenapa ada angka-angka Pak? Saya kemarin sempat tanya ke Belunta. Dapat betul. Saya bilang orang tua dulu ilmunya sudah sampai ke situ. Kita anak belakangan selalu protes. 7 bulan kandungan syukuran, 7 hari kelahiran akikah. Kenapa 7? Kalau tidak sempat tambah 7 hari. Kalau belum sempat tambah lagi 7 hari. Kenapa selalu 7? 7 tahun, 7 tahun kan? 7 tahun umurnya anakmu ajarkan sholat. 10 tahun pukul kalau tidak sholat. Kemudian menghadapi 7 tahun kedua 14. Kalau ada anak istiqomah salat sampai 14 tahun, tidak usah kau suruh lagi sholat sampai dia mati. Tapi kapan dia bolong-bolong sampai 14, sampai mati kau selalu suruh. Itu ilmu. 7 tahun umurnya anak masuk SD. 7 tahun kemudian masuk SMP. 7 tahun kemudian masuk perguruan tinggi. 7 tahun kemudian mulai mencari rezeki. 7 tahun kemudian lihat keadaannya. Kalau di bawah 43 tahun dia kaya, maka dia akan kaya ke atas. Tapi kalau di bawah 43 dia tidak kaya, begitulah kehidupannya sampai dia wafat. Itu sudah ditakdirkan. Itu hitungan. Makanya 21 tahun disuruh menikah sampai 25. Kalau ada orang tidak menikah di atas 25, maka dia malas menikah sampai 35. Itu kunci. Jadi jangan menyesal orang tua. Kalau anaknya disuruh menikah dia tidak mau, kalau sudah lewat 25. Karena puncak syahwat menikah ada di 21 sampai 25. Lewat dari itu akan mundur. Kalau laki-laki, kalau perempuan kan menunggu. Makanya ibu-ibu kalau sudah bikin anak, rangkul kembali pasangannya, bacakan sholawat dan inna a'tayna supaya anaknya cepat lahir. Ini ilmunya Pak.
Perhubungan itu diatur. Ulama kita menyampaikan, siapa yang berhubungan sesudah sholat zuhur, sebelum atau sesudah sholat subuh, maka anaknya pasti kuat agama. Kau tidak suruh sekolah pesantren, dia akan sekolah pesantren. Kalau sudah zuhur. Kenapa sudah zuhur? Itu ada hadis Nabi. Dan jika engkau ingin masuk ke dalam kamar ibu bapakmu di siang hari, ketuk pintu. Itu isyarat yang orang tua tidak paham. Kenapa bukan malam? Coba. Kenapa bukan pagi? Kenapa disebut di siang hari? Itu perintah kita bahwa di situ ada waktu paling bagus berhubungan. Guru Profesor Dr. Arifuddin, Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bone yang lalu, ketika pengantin baru ketemu langsung sama Guru Profesor Dr. Quraisy. Apa wasiatnya Guru Profesor Quraisy kepadanya? Nurudin, kalau kau melahirkan anak yang cinta ilmu, cinta agama, berhubungan ada dua waktu, sudah zuhur, sebelum dan sesudah subuh. Itu wasiat Pak Profesor. Saya ceramahkan di Bone, langsung dia mengatakan, Pak Ustaz, saya teringat pengantin baru Pak Profesor yang sampaikan. Jadi jadwalnya pura lorong. Dia di Kopura Isa, rusak Pak. Ada di antara pesantren ini dulu dan tuh boleh ada pengantaran. Ini kunci. Tapi kalau Pak Ustaz sudah lewat bikin lagi. Gampang kita. Bikin lagi, Pak. Nggak bisa dijadi. Gampang kasih lagi ke Bapak. Selesai persoalan. Tapi perempuan tidak mau, makanya ibu kalau tidak mau diceraikan sama suaminya, ilmunya gampang Pak. Ilmunya Aisyah itu punya ilmu yang diajarkan langsung Rasulullah. Makanya seringkali Aisyah merengek mengambil sisa minumannya Nabi dia minum, karena di situ ada rahasia. Siapa yang meminum sisa minuman suaminya di subuh Jumat pertama setiap bulan, dia bacakan inna a'tainakal kautsar, maka tidak ada istri yang diceraikan oleh suaminya yang melakukan itu. Saya sudah mencek. Caranya begini. Subuh Jumat pertama setiap bulan Hijriah. Kayak Jumat pertama di bulan Rajab, Jumat pertama di bulan Syawal, Jumat pertama di bulan Rabiul Awal, itu suhunya bikinkan air panas suami kita, teh atau kopi atau susu, aduk mengikuti alat tawaf, baru letakkan sendok di tengah, jangan angkat pada saat masih air berputar, bacakan inna a'tainakal kautsar, baru angkat sendok itu kalau sudah berhenti berputar, kasih ke suami kita dia minum, sisanya kita minum sambil membaca inna a'tainakal kautsar. Itu tidak akan diceraikan oleh suami. Itu ilmunya. Makanya bapak-bapak saya kasih tahu, kalau mau selamat habiskan kopi di sebelumnya. Saya kasih ilmunya dong. Sebenarnya laki-laki itu gampang sekali Bu. Stresnya akan hilang ketika dia tidur di paha perempuan. Kulit yang paling lembut di perempuan itu adalah paha. Mengapa Rasulullah ketika menunggu waktu sholat, kadang 10-20 menit lagi, justru dia tidur di paha istrinya. Karena tidur di paha istri 10 menit itu mengalahkan 2 jam di tempat tidur. Itu sudah diteliti Pak. Kalau suami baring di paha istrinya 3 menit paling tinggi dia sudah tidur. 3 menit. Tapi caranya itu dia digaruk sedikit kepalanya, karena ujung saraf itu kan di lambung. Digaruk begini, baringkan di paha, kemudian garuk sedikit. Itu menghilangkan stres paling cepat. Kalau perempuan, sandarkan istri di dada sebelah kiri. Kalau orang mau melahirkan dan merasakan sakit yang sangat, sandarkan dia di dada suaminya sebelah kiri, maka 40% rasa sakit itu akan hilang. Dan itu sudah diteliti oleh dokter ahli. Rasulullah ajarkan, tapi mereka tahu melalui mana baginena
Bisa jiwa nih. Jadi ahli bisa. Restoa. Itu kunci. Sebenarnya kan dalam kehidupan ini itu nih Pak. Makanya Bu Ibu saja tak jaga suami teman-teman. Dulu itu Pak orang cuma curi sandal, curi emas, curi sepeda. Sekarang suami juga sudah ada mencuri. Mega pengalakai makhluk. Apalagi itu janda ya, bahaya. Iya, masuk ke kamar, pakai baju seksi, pakai celana pendek, baru melihat diri begini. Ambil HP, pasang tongkat, nyalakan lampu, baru main TikTok. Aku pengen gimana? Sudah. Goyang-goyang. Datang mudah melihat, oh ini ada ini kesepian. Dia bikin TikTok juga. Aku ingin memanjakan. Makanya hati-hati. Iya. Perempuan sekarang bahaya Pak. Karena 1:7. Satu laki-laki, 7 perempuan. Kalau ada yang menikah 1, 6 tidak dapat bagian. Tidak ada janda. Makanya Rasulullah ajarkan baca Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli 7 kali di waktu maghrib, 7 kali di waktu subuh, supaya Allah yang menjaga keluarga. Ini kuncinya. Gampang itu kalau laki-laki mau dikasih pingsan sama istrinya, tidak bakalan lagi kemana-mana. Yang penting servisnya bagus. Iya, aja tak lampai iman jadi. Nah banyak perempuan semua COD. Iya, mau makan kue COD, sedikit-sedikit COD. Makanya suaminya selingkuh sama tukang COD. Iya. Tapi tidak ada di Wolo di sana Tuhan. Iya. Semua pakaian di laundry, jangan. Mesti ada yang kita cucikan suami. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan setiap air yang mengalir dan menetes di pakaian yang kau cuci untuk keluarga itu adalah ampunan dosa di sisi Allah. Itu penting. Suami servisnya perbaiki. Apalagi kalau dia pakai PO sudah bahaya itu. Kalau laki-laki ini sangat ya Pak, otaknya itu error. Iya. Ya nempel sahwat narwanewe, otaknya itu tidak berfungsi sebelah. Kayak biasa mau kita pasang. Iya. Jangan coba-coba tolong permintaan suami. Makanya kuncinya selalu kata Rasulullah rahmatan lil alamin. Kita harus menjadi rahmatan lil alamin. Kalau saya rahmatan lil alamin bahasa Uki apa? Ayat kasus saya itu pada darumatan. Itulah rahmatan lil alamin. Bu Imam, ayat kasus saya imam ini. Maka cician rokok makalah memecar, lagu-lagu manjajima. Engkau imam itu itu dari mau pada rokok. Sisa nama sampai jadi ini kunjung membaca. Manjajima makalah memecar. Tapi makmumnya aja tersusai Bu Imam. Apa itu dua ayat baca imam itu makanya. Betul ada rokok no. Kayak begitu. Lakai aja tersusai dedeta disuruh macam dede di balanca. Bayi ini aja tersusai lakai tak makopi dari jambat. Saya pernah diwasiatkan kalau mau berhubungan anak istri mau memberikan permintaan jangan berhubungan karena anakmu pasti akan mencaci engkau. Ekomelo kita jalan sama pelibali. Kalau mau berhubungan kamu dan munculkan permintaan. Agar ketemu semakin mereka kakak pada ini lagu itu tak ini mana macam. Yang itu lagu itu jangan sekali-kali. Mak pelibali nanti. Kuncinya Pak. Yang paling parah, jangan berhubungan ketika istri sangat ngantuk. Kenapa? Anaknya tidak bisa bicara itu sampai 7 tahun belum bisa bicara. Ini apa? Ajak tahu tak berhubungan ke sholat nanti bodoh nak terlalu. Maliwasa ini alasan. Itu kuncinya. Maka berhubunganlah di saat kondisi baik. Ini yang bahaya. Dan kalau ada berhubungan dengan cakar,
Dia memang bicara dan makhluk. Dan itu lagi autis. Lihat. Tapi itu kan ini. Ya, makanya saya wasiatkan. Servis suami kita baik-baik, kita akan memilih pintu surga mana yang kita mau masuki. Jaga sholat baik-baik, jaga syahwat, kemudian minta takzim kepada suami. Ketika suami ridho, maka Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, engkau akan memilih pintu surga mana saja yang kau akan masuki. Itulah wanita Pak. Laki-laki belakang, tunggu dulu baru diproses. Kalau perempuan bisa selamat, tapi yang main TikTok itu tidak selamat. Tidak ada di sini main TikTok. Tahu sama urusannya orang. Si Anu itu makan ikan di Mitra, ada si Anu sakit kepalanya di Jakarta, sakit perutnya si Anu di Kalimantan, itu sakit giginya di Makassar, padahal ada suaminya mencari di rumah itu tidak tahu. Urusannya mana bisa? Sekiranya mati malu benar, semua itu dia pasar langsung masuk Jakarta, maka di sini yang bukan mata, maka di lakinya jamak-jamak di sana. Tuh HP menina urus. Ini banyak terjadi. Apalagi pasang-pasang saya banyak sekali. Dia bilang, aku menyesal, hatiku sedih, seumur hidup tidak bisa terbalas, hancur aku kalau bikin lopi-lopi kecil. Langsung ada komen, sabar saya. Karena bagaimana saya sabar gitu. Cari-cari perhatian, ternyata ujung-ujungnya kucingnya yang mati. Dan banyak sekarang begitu. Hati-hati ibu. Ada masalah jangan upload di media sosial. Karena di situ awal kehancuran rumah tangga. Makanya kalau ada orang saling upload foto istrinya berduaan, berarti itu laki-laki saling lupa istrinya. Iya. Saling diupload, makanya saling lupa. Yang suami-suami tidak pernah upload foto istri, itu tidak lupa istrinya, selalu ingat. Iya. Jadi tanda suami yang setia, yang tidak pernah upload foto istri. Kalau sering upload, itu yang tukang lupa. Tapi kuncinya bukan gampang. Ada satu saya kasih tahu. Ini terang, sudah saya tahu. Ini saya kasih tahu. Kalau kita makan sama suami, jangan jauh dari kanan. Mestinya itu sisanya ada yang kita makan. 4 sunnah yang sering dilupakan. Mandi bersama dengan pasangan. Itu sunnah. Makanya Aisyah itu paling tahu tata cara mandi junubnya Rasulullah. Karena sering mandi sama Rasulullah. Yang kedua, jalan berdua sambil bergandengan tangan. Yang sering ke pengantin baru. Kalau sudah ada anaknya, ayo sekolah gitu. Iya. Ya sudah makanya. Untuk pengantin baru kamu ada cina, saya katakan itu oke, ini saya buat. Apa sudah itu? Di mana ini saya buat? Begitu memang laki-laki bu. Kalau baru pacaran, buang besar. Nasi goreng aku menikah saya buat. Nasi goreng saya donat. Bagaimana perusahaan saya punya? Sisa dapur mama ini benar dimakan tidak pegawai kami masuk. Pas sore ini nasi 3 minggu kita mana kau ini yang banyak. Dan kadang-kadang suamiku begini Pak Ustaz, sebenarnya semua laki-laki begitu, semua. Casingnya aja yang beda. Iya. Makanya saya wasiatkan, tapi Rasulullah mengajarkan itu tadi. Makan bersama supaya kuat, minum sisa suamimu supaya kuat kita tadi. Kalau mau jalan, lihat bukan. Salam, baru cium tangannya. Baca doanya Nabi Adam ketika pertama kali ketemu Hawa di neraka. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni wa litusna alaihi. Itu dalam Quran surah Taha akhir ayat 39. Itulah yang dibaca Nabi Adam ketika pertama kali sama Hawa. Tidak pernah. Tapi ada yang lebih bagus. Salawatnya Nabi Adam ketika dia menikahi Hawa. Itu 11 kali sholat pada Nabi. Cari itu. Yang itu nasa kepada salawat nikah bakti. Kesampaian. Ia berhubungan kita sebelum berhubungan nabaca. Insyaallah barakat itu. Tadi dia bapak dulu di madrasah kami di Pak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.